Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kembali kita mendapatkan kesempatan untuk silaturahim lewat udara Suara Giri. Kita manfaatkan untuk ngaji bareng. Kita manfaatkan untuk ngoco Quran angen-angen sak maknane. Kita berzikir, kita bersolawat, dan kita bersilaturahim lewat udara Suara Giri. Moga-moga ini termasuk amal soleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan moga-moga manfaat dan menjadi keberkahan di dalam hidup kita fid dunya wal akhirah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pagi hari ini kita akan berbincang, yaitu ngaji bareng tentang hidup yang benar, hidup yang beramal soleh, hidup yang menjadikan selamat, bahagia fid dunya wal akhirah. Adapun yang akan dibaca pertama kali adalah surat At-Tin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Biasanya setelah ini kan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena akhir daripada surat At-Tin itu merupakan pertanyaan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu hakim semuanya,
sebaik-baiknya hakim, terutama nanti di akhirat. Maka kemudian kita menjawab, bala nggih, ya, iya, wa ana, dan saya, ala dzalika, atas yang demikian, atas kehakiman Allah, la minasyahidin, sungguh termasuk orang-orang yang bersaksi, yang menyaksikan. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, surat At-Tin. Jadi kalau Gusti Allah mau berbicara tentang hal-hal yang besar, hal-hal yang mesti kita perhatikan, dan kalau itu perintah harus kita laksanakan, kalau itu larangan harus kita jauhi, maka dia itu bersumpah. Ada was-sama'i wat-thariq, ada wasyamsi wal-laili, itu dengan ya makhluknya, dengan makhluknya, makhluk yang termasuk makhluk besar ya. Semuanya makhluk Allah ini pasti manfaat, pasti besar, ya tentu saja semuanya diciptakan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah pakai bersumpah itu. Ini berbicara tentang hal yang sangat-sangat pokok di dalam hidup kita sebagai manusia. Watini, demi buah tin. Ada yang menyebut demi pohon tin. Ini sekaligus mengingatkan tentang Nabi Ibrahim. Beliau dilahirkan dan hidup di, masih mudanya hidup di daerah yang di sana banyak pohon tin, di Babilonia, yaitu di Irak, sekarang Irak. Kemudian wazaitun, ini Palestina, ya. Sekarang disebut Palestina, di Baitul Muqaddas, ya. Itu tumbuh pohon zaitun. Itu tempat Nabiullah Isa alaihissalam beliau dilahirkan. Wa turi sinin, ada Turi Sina, ini tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Turi Sinin, di Turi Sina itu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini, negeri yang aman, yaitu Mekah. Walaupun pada saat itu Mekah masih dikuasai orang jahiliyah, tapi oleh Allah disebut sebagai balad al-amin, negeri yang aman. Artinya tiap kita yang beriman, umat Islam itu punya kewajiban menjadikan daerah Mekah itu aman. Makanya masuk Masjidil Haram harus orang yang beriman. Kita pada daerah Mekah, di daerah haram, pada bulan-bulan haram juga diharamkan untuk berperang. Itu tempat junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan tempat beliau mendapatkan wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu di Jabal Nur, yaitu di Gua Hira. Jabal Nur itu gunungnya, Gua Hira itu gua, di puncaknya itu ada gua. Saya pernah ke sana foto-fotoan saja, tidak pernah naik gitu. Soalnya tinggi sekali.
Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, firman Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Nah, ini ya. Ini manusia ini, kita inilah anak Adam. Oleh Allah diciptakan di alam ini, di dunia ini, bentuknya itu dibanding dengan yang lain-lain rupanya terbaik kita itu. Jasad kita itu, potongan kita itu. Bahkan oleh Allah kita juga ditakdirkan untuk bisa menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahkan di lautan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Jadi oleh Allah ditakdirkan bahwa manusia ini diberikan kemampuan untuk bisa menguasai angkasa, langit ya, bumi, dasar laut dan seterusnya. Semuanya itu memang takdir atau biidznillah. Tapi itu diberikan untuk manusia. Masya Allah. Tapi ternyata manusia ini oleh Allah diingatkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Tapi thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu pada tempat yang paling rendah. Ya, itu ya. Tempat yang paling rendah yaitu apa? Kalau ketika mati tidak punya sangu, gitu ya. Itu ya ketika di alam kubur sudah mendapatkan siksaan dan direndahkan kalau tidak punya sangu iman. Nanti ketika kiamat juga makhluk lain seperti malaikat itu dimuliakan oleh Allah. Manusia yang tidak punya sangu, ya artinya ya tidak beriman, ketika bangkit itu sudah sangat lemah dan sangat rendah sekali, sangat payah. Dan nanti kalau yang mendapatkan siksaan neraka jahanam itu lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, tapi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa keliru itu surat Al-Asr. Mohon maaf. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Coba dibaca lagi. Watidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin.
demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi manusia ini sudah enak ya, hidup di dunia ini paling nikmat, bahkan bisa menguasai ya, menguasai apapun ya. Tentu saja kalau ingin bisa naik atau menguasai angkasa ya harus dengan ilmu, kalau tidak ya pancet aja ya, turu tapi nanti kalau tidak punya sangu itu akan sangat rendah, sangat bahaya. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Beriman ini ya beriman yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, keimanan ini merangkum ya rukun iman yang jumlahnya 6. Iman kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita jangan sampai musyrik, kita jangan sampai tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, Allah menurunkan atau Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi, di antaranya mendapatkan kitab suci yang bernama Al-Quran. Maka kita juga wajib mengimani ajaran keyakinan yang ada di Al-Quran, alam gaib dan sebagainya. Maka rukun iman itu iman kepada Allah, terus pada adanya para malaikat. Ya, ini makhluk juga malaikat, tapi oleh Allah diberikan tugas untuk menemani manusia dari mulai lahir sampai ketika di akhirat. Itu ya. Macam-macam tugasnya malaikat. Ada yang bagian ngetum rezeki, ada yang bagian mencabut nyawa, ada bagian meniup sangkakala ketika terjadi kiamat dan seterusnya. Itu ada yang jogo neraka, ada yang bagian jogo semoga yang ada hubungannya dengan manusia. Kemudian iman kepada kitab-kitab suci yang juga diturunkan oleh Allah kepada manusia lewat para nabinya ya. Kitab suci, kalau yang di Quran kita wajib percaya mengetahui adanya kitab Taurat, Injil, Zabur, nah, kemudian Al-Quran itu sendiri. Hanya saja bedanya Al-Quran dengan yang lain-lain, Al-Quran oleh Allah ditakdirkan tetap utuh dan tetap suci, tetap menjadi mukjizat. Kalau yang lain-lain ya suci juga, tapi sekarang sudah tidak ada, artinya sudah aslinya itu sudah tidak ada. Tapi tetap kita yakin bahwa ada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iman kepada adanya para rasul dan para nabi.
Karena itu yang 25 nabi itu. Sebenarnya kan nabi itu 124.000 itu jumlahnya. Yang rasul yang di samping dapat wahyu juga dapat syariat dan juga diperintahkan untuk kaumnya itu ada 313. Tapi yang tercantum di Al-Quran yang wajib diimani ada 25 itu ya. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pamungkas para rasul, para nabi. Iman kepada hari kiamat ya, hari akhir, pada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat atau hari akhir. Jadi maksudnya hari kiamat, hari akhir itu terhadap hidup sesudah mati. Nah, hidup sesudah mati itu ya akhirat lah ya. Tidak hanya percaya bahwa nanti kiamat hancur semuanya, hilang, buyar raya-raya itu enggak. Jadi ya setelah kita mati ada alam kubur, kemudian ketika terjadi kiamat hancurnya semuanya kecuali hanya Allah, dan kemudian dibangkitkan semuanya di mahsyar, ditimbang amalnya dan sebagainya, kemudian ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Nah itu ya, iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, iman tentang adanya qadha dan qadar ya. Ya semuanya ini direncanakan, ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, termasuk ukurannya, makanya disebut sebagai qadha dan qadar. Kita hidup ditakdirkan oleh Allah, kita mati juga ditakdirkan, dan kita tidak akan bisa memungkiri seperti itu karena memang semuanya dari Allah. Nah inilah kita beriman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terangkum di dalamnya kita wajib iman kepada Allah, iman kepada adanya kitab-kitab suci, iman kepada adanya para malaikat, iman kepada para rasul, para nabi, hari akhir, dan qadha dan qadar. Nah, jadi orang yang selamat, yang tidak rugi, yang akan menjadi mulia adalah pertama adalah punya kuncinya surga, yaitu iman. La ilaha illallah, lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amilus solihat, jadi bukan hanya percaya atau iman saja, tapi betul-betul amilus solihat, mengamalkan hal-hal yang baik, beramal soleh. Jadi kalau sudah beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan imbalan pahala yang tidak henti-hentinya. Ya di dunia sebenarnya sudah ada pahalanya, tapi kemudian ketika orang itu mati dan kiamat, ada pahala yang tidak henti-hentinya, juga tidak membosankan, yaitu surga itu ya. Khalidina fiha abada. Jadi orang yang beramal soleh itu kalau di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97 itu man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'minu. Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya. Coba dibaca itu. Surat An-Nahl juz berapa? Juz 14. Juz 14 surat nomor 16. Iya. Ayat 97. Silakan dibuka dan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, begitu. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat lain firman Allah juga, surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh. Ya, kita hidup di dunia ya, min dzakarin au unsa, laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kehidupan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah itu artinya? Kehidupan yang baik. Yang baik ya. Baik itu ya menjadi selamat, bahagia, nikmat ya. Jadi kita sholat itu kan di dunia itu sudah nikmat sekali itu. Merasa tentram, merasa bisa bermunajat kepada Allah, bisa mohon ampun, bisa merasa bahwa ini adalah kewajiban yang bisa kita laksanakan. Dan itu kalau kita sholat itu apa-apa gampang. Misalnya sholat itu ya, amal-amal soleh yang lain juga begitu. Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan pahala, akan kami berikan, kata Allah ini, ganjaran ya, imbalan ya, dengan apapun kenikmatan yang lebih baik daripada amalan-amalan apapun di dunia. Nah, makanya misalnya ya gambarannya begini, kita sedekah lillahi ta'ala, itu diberikan kebaikan atau pahala bisa 700 kali lipat kembaliannya itu. Bahkan oleh Allah bisa dilipat-lipat gandakan lagi ya. Misalnya kita sedekah wakaf gitu ya, wakaf, niat kita wakafkan terus dimanfaatkan, itu sudah dapat pahala 700 kali lipat. Tapi karena hasil wakaf kita itu dimanfaatkan untuk madrasah, untuk rumah sakit, untuk apa itu ya, pondok pesantren, untuk apa itu, untuk masjid, untuk musola misalnya, wakaf lah yang baik-baik itu terus selama dimanfaatkan untuk kebaikan, selama itu terus mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Nah itu falahum ajruhum, ya apa tadi itu, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Betul ya? Iya. Lebih baik, lebih nikmat, lebih apa itu ya, lebih indah ya. Makanya di hadis qudsi disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar gitu ya. Tapi ini yang begini ini dilakukan ketika masih hidup di dunia. Nah, nanti saya amal soleh setelah mati ya tidak diterima itu. Ada orang yang kafir, ketika mati ya otomatis orang kafir itu beriman, sudah tidak diterima, sudah kadung mati tadi, kadung tidak beriman ketika masih di dunia, kadung tidak beramal soleh. Nah itu ya, gitu ya. Nanti itu kan ada pertanyaan yang pertama kali ditanyakan kan semua kehidupan kita ini. Ini ada hadis begini bunyinya. Hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala bih wa an malihi min ainak tasabahu wa an jismihi fi ma ablahu. Nah, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang, begitu bangkit langsung ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia amalkan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya bagaimana dia manfaatkannya. Nah itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita pompong masih hidup di dunia, kita diberikan berbagai macam nikmat, ya kita manfaat untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk memberikan sedekah, untuk berjuang, ya untuk hal-hal yang baik amal soleh itu, ya. Nah ini harus dijaga ini, karena amal soleh yang sudah dilaksanakan sekian lama, ya dari mulai hidup, katakanlah mulai balik sampai mati. Tapi itu pun akan hilang ya kalau memang orang ini ngelakoni perbuatan-perbuatan dosa yang hubungannya dengan sesama manusia misalnya. Nah ini bisa habis itu. Karena nanti kan walaupun sudah beramal soleh, tapi nanti ketika di kiamat itu akan ditimbang amal itu. Di surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba dibaca dan dibaca artinya. Fa amma man saqulat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya itu ya. Kan ada orang yang merasa sholatnya juga jamaah, puasa juga dilaksanakan, bahkan haji berulang-ulang,
Sedekah juga iya dilakukan. Tapi sayangnya tiap saat masih berbuat dosa, dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini yang oleh Allah, kalau memang orang itu tobat, mohon ampun, itu dimaafkan. Tapi kalau terhadap sesama manusia, itu bisa habis itu amal. Makanya disebutkan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa, adapun orang yang ringan timbangan amalnya, karena habis ya, karena habis ditelan oleh atau dibakar oleh dosa sesama manusia terutama, dan juga pada Allah, tapi dia tidak tobat, fa ummuhu hawiyah, dia ahli neraka. Jadi bagaimana kalau dia mempunyai la ilaha illallah? Ya itu tetap karena ada kuncinya surga. Kalau dia tidak dapat syafaat, ya ini dulu dimasukkan dulu dalam neraka. Diumbahlah, dicuci dulu ya. Ya, baru nanti kalau dosa-dosanya itu sudah dianggap oleh Allah habis, baru dimasukkan surga. Makanya kan ada orang yang seperti itu. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda. Hadisnya begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang disebut orang yang bangkrut? Ya, muflis itu bangkrut. Qalu al muflisu fina. Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ini ya Rasulullah, kalau muflis di kita itu, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya, pokoknya bangkrut lah. Mungkin hutangnya malah banyak itu ya. Dan dikatakan yang Nabi Muhammad SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qataba hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu, kemudian dia masukkan ke dalam neraka. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia sebenarnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Tapi sayangnya tidak bisa menjaga mulutnya, suka mencaci maki orang, suka memfitnah, ya, suka menggunjing dengan gunjingan yang tidak baik, ya, bahkan memukul orang, menyakiti orang, membunuh orang. Ini apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakoni itu dirampas oleh Allah, diberikan kepada orang yang teraniaya, kepada orang yang pernah disakiti itu. Terus, tapi kalau sudah habis kebaikannya, sementara hobinya berbuat tidak baik kepada sesama manusia, zalim dan lain sebagainya, maka dosa-dosa orang yang pernah disakiti itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang muflis tadi itu. Karena tidak punya amal soleh sama sekali, ketika ditimbang,
ya masukkan ke dalam neraka dengan dosa-dosanya itu. Nah, ini makanya kita itu ibadah itu ya ibadah kepada Allah, tapi juga ada ibadah sosial ya itu. Dan jangan sampai kita hablum minallahnya dapat ya, tali kepada Allah betul. Tapi sayangnya hablum minan nasi justru banyak merugikan orang lain, mengambil harta orang lain, mengkorupsi orang, menyakiti orang. Naudzubillah min dzalik, bisa-bisa menjadi tidak punya pahala sama sekali ketika dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bisa menghabiskan amal itu ya, hasud itu ya, hasud, iri terhadap orang lain. Itu membakar amal itu. Tapi yang menghabiskan betul itu kalau ada orang yang tadinya Islam kemudian murtad, wah itu pahalanya hilang semuanya. Jadi kafir, kalau tetap kafir masuk neraka. Ketika mati tetap kafir masuk neraka. Tapi sebaliknya kalau amalnya banyak dan baik terhadap siapapun, tidak ada dosa, ataupun mungkin pernah berdosa tapi sudah mohon ampun kepada Allah, berdosa kepada manusia juga sudah saling memaafkan misalnya ya, nah, itu amal soleh tok yang masuk, dan di sana falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan sorga pahala yang tidak ada henti-hentinya. Mitra Suara Giri dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia ya, ini kalau itu tafsir kita ya, tafsir jumhur ulama seperti itu untuk surat At-Tin. Tapi tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, beliau mentakwil begini: laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan seterusnya. Jadi manusia ini bentuknya terbaik, diberikan berbagai macam nikmat yang tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk lain, termasuk bisa ditakdirkan menguasai, menjelajahi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, di lautan dan seterusnya itu. Tapi kemudian tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kata Allah kami kembalikan manusia ini pada asfala safilin. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas, asfala safilin di sini adalah menjadi pikun ya. Jadi kalau Cina gagah, perempuannya juga cantik, sehat ya. Tapi suatu saat pikun, seperti bayi lagi, bahkan lebih rendah daripada bayi. Ini namanya asfala safilin ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Termasuk juga dia tidak punya amal apa-apa karena memang sudah lemah, sudah tidak ingat apa-apa seperti orang gila dan seterusnya itu. Tapi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada henti-hentinya. Yaitu kecuali orang-orang yang ketika masih muda ya, itu amalnya banyak, ibadahnya juga bagus, dan juga pada saat itu sudah berjuang termasuk mencari ilmu dan sebagainya, bekerja dengan pekerjaan yang baik, sholat, zakat, puasa, berjuang dan lain sebagainya. Maka ketika suatu saat terjadi kepikunan, kelemahan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya di tempat tidur saja, maka orang ini, pemuda ini ketika sudah lemah itu tetap dapat pahala sholat,
tetap dapat pahala zakat, tetap dapat pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Ini falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi bagi mereka yang ketika mudanya sampai pekunnya pada saat itu tidak punya amal soleh, ya hidupnya hanya untuk santai-santai dan berbuat maksiat misalnya, maka ya tidak dapat apa-apa. Sehingga ketika nanti menghadap kepada Allah tidak punya sangu amal soleh. Ya, itu tafsir dan itu benar juga itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sekarang hubungannya dengan surat Al-Asr gimana itu ya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini sumpahnya Allah, wal asri, demi masa. Masa itu ya waktu. Tapi ada yang menyebutkan wal asri, demi waktu asar. Pokoknya waktu. Jadi orang itu kan waktu hidup itu manfaat apa tidak, waktu masih sehat manfaat apa tidak, kan gitu ya. Makanya ada hadis yang dilantunkan juga oleh Raja Dangdut Rhoma Irama, gitu ya. Igtanim khomsan qabla khomsin, rebutlah 5 sebelum datang 5 yang lain. Apa itu ya? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa terusnya? Wa ghinaka qabla faqrik. Nah, itu ya. Masa berkecukupanmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, miskinmu. Terus apa lagi? Syababaka qabla haramik, ghinaka qabla fakrik, wasihhataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, orang itu pasti ada sakit kan. Sehat terus tidak pernah ibadah. Nah, masih sehat tidak mau sedekah. Engko ae nek wis loro. Sudah sakit malah uangnya dipakai untuk berobat habis itu. Kesehatannya tidak bisa sholat dengan sempurna. Wasihhataka qabla sakomik atau qabla sukmik. Wah, apa itu ya? Masa berkesempatan Tuhanmu sebelum datang kesempitan. Apa itu? Bahasa Arabnya saya lupa itu. Wa faraghoka, masa berkesempatanmu sebelum datang kesempitan. Nah, ini wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ini dimanfaatkan sebelum. Makanya rebutlah 5 untuk beramal soleh, untuk berjuang, untuk kebaikan, untuk belajar, untuk bekerja yang baik, untuk ibadah. Nah, ya. Sebelum datang 5 yang lain. Datang 5 yang lain malah tidak bisa berbuat itu.
Makanya itu masalahnya masalah masa. Masalahnya waktu asar. Wal asri, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu sungguh di dalam kerugian. Ya, rugi kalau tidak bisa memanfaatkan masa hidupnya, masa sehatnya, masa mudanya, masa berkesempatannya, masa kayanya, dan seterusnya itu. Masa sehatnya. Rugi. Ruginya apa? Ya nanti ketika menghadap kepada Allah ya sengsara itu. Di dunianya juga bangkrut, di akhiratnya juga akan bangkrut. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi illalladzina amanu, kecuali yang beriman, punya kuncinya surga itu ya, iman. Tapi juga mau beramal soleh ya, beramal soleh yang seperti yang saya sebutkan ketika tadi dijelaskan tentang surat At-Tin tadi itu. Ya, jangan dihancurkan dengan dosa lah pokoknya. Amal soleh, kalaupun pernah dosa cepat kita tobat ya, cepat kita tobat ya. Iling-iling para menungsa kabeh iku padha tobat, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah ya. Pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Nah, itu kan kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil oleh Allah, kapan kita mati, kapan kita didatangi malaikat jurupati alias Izrail. Nah, ya pumpung turun ketekanan itu. Dan bagaimanapun walaupun kita tidak ingin mati, ya mati pasti itu satu saat ya. Nah, makanya amal walimus solihat. Terus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau di surat apa tadi itu At-Tin, illalladzina amanu wa amilus solihati titik ya. Ya, sebenarnya terkandung di situ watawasau bil haqqi ini ya solihat. Watawasau bis sabri juga amal soleh, hanya lebih diterangkan gitu ya. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seandainya agama ini turun hanya surat Al-Asr saja, itu sudah cukup itu. Ini tentu saja ya kelas Imam Syafi'i ya. Kalau yang lain-lain seperti kita-kita ya mungkin ya enggak bisa itu. Cuman begitu pentingnya surat Al-Asr ini sehingga beliau mengatakan seperti itu. Seandainya tidak ada turun ayat-ayat lagi, Al-Asr sudah cukup. Wallahu a'lam bissawab. Apa saja amil solihat yang lain, watawasau bil haqqi, saling menasehati, saling berwasiat tentang kebenaran. Apa itu? Ya tentu saja kita beramal soleh ini harus tahu ilmunya ya, harus tahu ilmunya. Kalau tidak ada ilmu ya itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal termasuk beribadah tanpa ilmu ya, tanpa ilmu, amal-amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Satu contoh misalnya kita
Beramal soleh kita ibadah, sholat, ya. Tadinya tidak sholat, kemudian silat tanpa ilmu. Sampean saiki sholat, iya. Apa yang masjid, iya. Oh kok iso? Yes, melok-melok, ikut-ikut kan tidak ilmu itu. Atau bisa juga ada Fatihahnya juga bisa, tapi tidak ngerti. Kamu ini menghadap menyembah siapa, ya kan? Tidak tahu, pokoknya saya tobat. Nah ini ya tidak ada ilmu, makanya ya orang itu harus ada ilmu. Ya kalau secara rinci itu ya dari Quran hadis ini. Secara rinci dari Quran hadis ada fikih atau syariat, itu kita harus belajar. Kemudian akidah tentang keimanan, ya. Terus akhlak, ya, tentang ihsan atau tentang perbuatan baik, tentang tasawuf lah. Paling tidak itu harus belajar itu. Nah, tapi bagi orang yang tahu wajib untuk mau mengajarkan. Jadi saling memberikan nasihat, saling memberikan pelajaran. Ini termasuk amal soleh yang harus diperjuangkan itu. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, ya. Saling berwasiat tentang agama itu. Al-haq itu kan agama itu. Nah itu. Nah, kemudian juga saling amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berdakwah atau mau didakwai, mau mendengarkan ajaran agama, itu wa tawasau bil haqqi. Kemudian wa tawasau bis sabr, sabar. Semuanya itu kuncinya harus sabar. Baru tidak rugi. Baru nanti akan mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, atau yang seperti tadi yang ada di dalam surat Al-Bayyinat, ya, di sana innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini adalah khairul bariyah. Coba dibaca sampai selesai. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu di surat At-Tin, itu secara global, ya. Secara rinciannya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demikian, moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalina wa imama.
Allahumma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.